salibmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Shalom warga kerajaan, kasih Tuhan ada selalu pada kita dan sukacita Allah melimpah bagi kita. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan selalu baik, sehingga kehidupan saudara dan saya di dalam perlindungan dan pertolongannya. Sebelum kita mengawali firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang indah, kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang mulia, sehingga kami semua boleh ditebus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, karya salib-Mu, kami semua boleh dimerdekakan. Dan ketika kemerdekaan terjadi dalam hidup kami merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan biarkan itu juga menjadi bagian dari umat manusia yang sungguh-sungguh merindukan damai sejahtera Tuhan. Dan boleh terjadi kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, masuk di dalam bulan yang baru, yaitu bulan November. Kita punya tema Christ likeness. Bagaimana kehidupan saudara dan saya sesuai dengan tema harus menuju dan mengarah kepada Kristus. Bukan hal yang mudah, dan itu kalau kita renungkan akan sulit dan tidak masuk akal. Karena kita cenderung melakukan hal-hal yang keliru. Tubuh kita atau daging kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan baik. Dia berikan rohnya yang kudus, sehingga Roh Kudus akan menuntun hidup saudara dan saya di dalam kebenaran. Dan Roh Kudus yang menuntun kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan.
Karena memang tujuan Tuhan adalah membawa kita menjadi representatif dari kerajaannya di bumi ini, sehingga hidup saudara dan saya menjadi saksi yang indah. Saya akan bacakan firman Tuhan dari tema kita tentang Christ likeness. Di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau kita baca dan renungkan, inilah firman yang indah kita dengar. Perkataan yang paling luar biasa, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sesuatu hal yang luar biasa. Karena Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang melakukan. Karya besar Tuhan adalah Dia datang ke dunia, menjadi anaknya yang luar biasa, untuk tersalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebuah proses yang indah, dengan satu tujuan, agar saudara dan saya dimerdekakan. Saudara dan saya hidup dalam kemerdekaan yang indah. Dan bukan hanya itu, barang siapa datang sama Tuhan dan hidup dalam kebenarannya, maka ada janji berkat yang indah dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus sadari bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kerinduan Allah dalam hidup saudara dan saya adalah sebuah kebaikan yang terjadi dalam kita, sebuah kemerdekaan. Kalaupun ada orang-orang yang harus mengalami martir, harus mengalami kesulitan, ada bagian dari hidup mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi bagi kita sekalian yang tidak mengalami hal itu, ada hal yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita saksikan kepada banyak orang dengan syukur atau rasa syukur dalam hidup kita, bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Sebuah persoalan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita berbeda-beda mengalami sebuah pergumulan hidup. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang susah sekali. Tapi semua kita punya pergumulan hidup. Untuk itu setiap pergumulan yang ada, mari renungkan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin saja ada hal yang rasanya kita nggak enak, kok seperti itu. Tapi ternyata di balik itu semua, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat bersaksi bagi orang lain. Satu contoh kehidupan yang saya alami, bahwa saya kecil itu mengalami tinggal di rumah dengan keluarga yang broken. Artinya sering ada keributan, sering ada hal yang terjadi. Tapi satu sisi bahwa semua terjadi, hari ini saya melihat ketika saya dipercaya menjadi hamba Tuhan untuk menggembalakan jemaat, ada orang-orang yang datang, mereka berkata, mereka bercerita, mereka menyampaikan sesuatu dalam pergumulannya. Saya pernah mengalami hal itu, sehingga saya bisa menyampaikan kepada mereka untuk menguatkan hidup mereka. Bagaimana mereka harus menghadapi persoalan dan pergumulan itu. Ada kebaikan yang terjadi dalam hidup saya di tengah sesuatu yang saya pernah alami pada saat itu, hal yang tidak enak. Tapi dari semua itu menjadi pengalaman hidup saya, sehingga dapat disaksikan kepada yang lain yang mengalaminya hari ini, bahwa kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, dikatakan gini, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ketika kita dipilihnya sejak semula, maka ada hal yang harus kita kerjakan. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya dia sedang membawa kerajaannya masuk di bumi ini. Tapi dengan satu syarat, bertobatlah. Kita harus mengalami sebuah pertobatan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa masuk menerima anugerah Tuhan. Allah turut bekerja dan untuk mendatangkan kebaikan.
Tapi waktu pertobatan terjadi dalam hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan, dengan pengakuan dosa, pengakuan kehidupan yang salah di hadapan Tuhan, dan minta ampun di hadapan Tuhan, maka saudara telah dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk ditentukan menjadi serupa dengan gambaran. Tapi harus ada pertobatan. Untuk itu hari ini kita belajar, kalau ada panggilan dari Tuhan, bertobatlah saudara. Dan saat ini juga, bertobatlah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan merencanakan hal yang indah dalam hidup saudara. Untuk apa? Yang terakhir saudara, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu hal yang mulia. Tidak mungkin bagi kita semua untuk bisa masuk menjadi bagian kerajaan Allah. Untuk bisa masuk menjadi contoh. Untuk bisa masuk menjadi saksi Kristus tanpa karya Tuhan. Karya Tuhanlah membuat kita semua bisa berjalan dalam kasih-Nya, bisa berjalan dalam kebenaran-Nya melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi hari ini saudara, yang pertama kita percaya Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sekalipun kita menghadapi penderitaan, kesukaran, percayalah, ada waktu di mana itu semua menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, ketika saudara telah dipilih dan dipanggil untuk menjadi serupa, ingat, kita masuk dalam pertobatan. Kita tinggikan namanya, masuk dalam kebenarannya, maka Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Selamat masuk di dalam kehidupan yang baru, menjadi serupa dengan gambaran anaknya oleh pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.